Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami memulai hari kami. Kami memohon Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti isi dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, nats perenungan kita pada saat ini terambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat 27 sampai 30. Markus pasal 14 ayat 27 sampai 30. Namun khususnya saya akan membacakan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Petrus yang cukup lama tinggal bersama dengan Tuhan Yesus ternyata belum mengenal siapa dirinya secara mendalam. Ketika Tuhan memperingati akan penyangkalan yang akan ia buat, ia justru dengan lantang dan mudahnya mengatakan, "Tuhan, sekalipun teman-teman saya yang lain tergoncang imannya, saya tidak akan." Namun akhirnya terbuktilah perkataan Tuhan Yesus. Petrus 3 kali menyangkal bahwa dirinya adalah murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ia mengatakan di ayat 71 sampai 72, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Ini adalah kisah yang sangat menarik dari seorang murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Apa artinya tangisan Petrus? Tentu ini adalah tangisan penyesalan. Namun tangisan ini justru membuktikan kesadaran yang kemudian dialami oleh Petrus. Di titik itu, ketika ia menyadari bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus, ia pasti menyadari bahwa ternyata dia adalah orang yang lemah. Ternyata dia adalah orang yang durhaka, orang yang tidak setia pada tuannya. Petrus menangis, tetapi dia menangis bukan hanya karena dia telah berbuat salah, tetapi karena dia sadar, karena dia tahu bahwa seharusnya dia tidak melakukan hal itu kepada tuannya. Tuhan Yesus selalu mengajar Petrus, bersama-sama dengan Petrus di dalam pelayanan. Pasti Petrus juga sering mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ia membalas kebersamaan itu dengan penyangkalan. Kebersamaannya dengan Tuhan Yesus semua belum membuktikan pengenalannya akan Tuhan Yesus. Kebersamaannya dengan Tuhan Yesus ternyata belum membuktikan pengenalannya akan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, saya teringat perkataan John Calvin yang mengatakan, "Tanpa pengenalan akan Allah, tidak ada pengenalan akan diri. Tanpa pengenalan akan diri, tidak ada pengenalan akan Allah." Artinya, semakin kita mengenal Allah, seharusnya semakin kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Dan semakin kita mengenal diri kita, saat itu juga kita semakin mengenal siapa Allah yang selama ini kita sembah. Bapak Ibu yang terkasih, semakin kita menyadari kelemahan kita sebagai manusia, semakin kita akan menyadari kebesaran Allah. Maka sebenarnya bukan tanpa alasan ketika Yohanes Pembaptis pernah mengatakan, "Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil." Karena apa? Karena ia mengenal siapa Allah dan siapa dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, penyesalan Petrus membuat dia mengenali siapa dirinya. Dia menyadari bahwa dia adalah manusia biasa yang lemah. Dia juga bisa melakukan tindakan tidak setia. Dan akhirnya dengan begitu ia semakin mengenali siapa Tuhan yang selama ini ia ikuti.
yang selama ini bersama-sama dengan dia. Pengalaman pahit Petrus itu justru membuatnya semakin teguh. Injil Yohanes mencatat setelah menampakkan diri kepada Petrus, Tuhan Yesus bertanya sebanyak 3 kali sebanyak penyangkalan yang pernah dibuat oleh Petrus. Tuhan Yesus berkata, "Simon anak Yohanes," yaitu Petrus, "apakah engkau mengasihi aku?" Pada saat itu, Petrus merasakan kepedihan yang sama. Ia mengingat kesalahan yang pernah dia buat sebelumnya. Ia mengingat kelemahan yang ada pada dirinya. Namun kali ini ketika menjawab Tuhan Yesus, ia teguh mengatakan, "Engkau yang paling tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau." Bapak Ibu yang terkasih, setiap kali kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, apakah perkataan itu sungguh-sungguh berasal dari pengenalan kita yang dalam akan Tuhan? Dan tentunya hanya waktu yang bisa membuktikan semua itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat ini biarlah setiap kita belajar untuk berdoa. Biarlah setiap hari kita berdoa seperti doa yang pernah dinaikkan oleh Santo Augustin. Ia mengatakan novem te novem me, yang berarti biarlah aku mengenal engkau, biarlah aku mengenal diriku sendiri. Biarlah semakin hari kita semakin mengenal diri kita dan kita semakin mengenal Allah yang kita sembah. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon pertolongan daripadamu Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang setiap hari terus berusaha mengenal Tuhan dengan mempelajari firman Tuhan, dengan setia berdoa dan bergumul bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami semakin mengenal Tuhan dan mengenal diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.